Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi peluang yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang bersyarat, teorema Bayes, dan permutasi serta kombinasi. Adapun referensi yang saya gunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang peluang bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang kejadian bergantung kepada peluang kejadian yang lain. Atau dapat kita definisikan, peluang bersyarat merupakan peluang dengan suatu syarat kejadian yang lain. Contoh, peluang terjadinya kejadian B bila diketahui suatu kejadian A telah terjadi, atau dapat kita lambangkan seperti berikut. P di mana kejadian B disyaratkan dengan suatu kejadian A. Secara rumus dapat dituliskan seperti berikut. Peluang kejadian bersyarat B dengan syarat A terjadi sama dengan peluang kejadian A irisan B dibagi dengan peluang kejadian A jika peluang kejadian A lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0. Atau lebih rincinya dapat kita tulis seperti ini. Jika A dan B merupakan dua kejadian bersyarat, maka yang pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu, rumusnya adalah peluang kejadian bersyarat A dengan syarat B terjadi sama dengan peluang kejadian A irisan B dibagi dengan peluang kejadian B dengan syarat peluang B tidak sama dengan 0. Dan untuk rumus peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali dengan peluang kejadian bersyarat A dengan syarat B terjadi. Kemudian yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi lebih dahulu adalah peluang kejadian bersyarat B dengan syarat A terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A, di mana peluang A itu tidak sama dengan 0. Kemudian untuk mencari rumus untuk mencari peluang A irisan B adalah peluang A dikali dengan peluang kejadian bersyarat B dengan syarat A telah terjadi. Oke, selanjutnya langsung aja ya kita ke contoh soal. Di sini ada soal seorang siswa memiliki peluang lulus ujian bahasa Inggris adalah 0,6. Jika setelah ia lulus bahasa Inggris, maka peluang lulus ujian komputernya adalah 0,8. Hitung peluang siswa tersebut lulus ujian bahasa Inggris dan komputer. Mari kita selesaikan bersama. Jadi peluang A kita misalkan adalah peluang lulus ujian bahasa Inggris itu adalah 0,6. Kemudian jika setelah ia lulus bahasa Inggris, ini adalah kejadian A, maka peluang lulus ujian komputernya adalah 0,8. Kita anggap peluang lulus ujian komputer itu adalah B. Maka peluang B dengan syarat A itu peluang lulus ujian komputer dengan syarat
lulus ujian bahasa Inggris adalah 0,8. Yang ditanya, hitung peluang siswa tersebut lulus ujian bahasa Inggris dan komputer. Berarti yang ditanya adalah peluang A irisan B. Jawabannya, kita menggunakan rumus tadi. Jadi, peluang A dan B atau peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang kejadian B dengan syarat A. PA-nya adalah 0,6 dan PB syarat A-nya adalah 0,8. 0,6 dikali dengan 0,8 adalah 0,48. Jadi, peluang siswa tersebut lulus ujian bahasa Inggris dan komputer adalah 0,48. Oke, contoh soal berikutnya. 2 dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, hitunglah peluang kejadian bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Jadi, peluang kejadian B dengan syarat peluang kejadian A. Kita selesaikan bersama-sama. Peluang dadu yang terjadi adalah 2 dadu dilempar secara bersamaan, sehingga untuk ruang sampel atau NS itu sama dengan 36. Kemudian untuk kejadian A adalah kejadian jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4. Kita misalkan ya. Jadi kalau dituliskan, kejadian A itu adalah 11, 12, sama 21. Dan NA adalah 3. Kemudian untuk peluang A berarti dapat kita hitung, yaitu NA dibagi dengan NS sama dengan 3/36, atau dapat kita sederhanakan menjadi 1/12. Kemudian di sini peluang kejadian A dan B. Jadi untuk peluang kejadian A dan B itu ada 11 dan 12. Jadi ada 2, maka peluang A irisan B adalah 2 dibagi 36. Atau kalau disederhanakan 1/18. Sehingga peluang B dengan syarat A atau peluang mata dadu pertama sama dengan 1. Ingat rumusnya tadi adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang kejadian A sama dengan 1/18 dibagi dengan 1/12. Hasilnya adalah 2/3. Jadi
peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1 adalah 2/3. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Artinya NS-nya adalah 10. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambilnya kedua-duanya adalah bola merah. Kita selesaikan bersama. Jadi, misalkan PA, peluang kejadian A adalah peluang terambilnya, atau saya tulis aja ya, peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama. Yaitu nilainya 6 per NS-nya 10. Kemudian peluang peluang kejadian B dengan syarat A adalah peluang terambilnya bola merah dengan syarat pengambilan pertama adalah bola merah. Ingat, di sini tanpa pengembalian, berarti habis kita ambil jumlah NS-nya berkurang. Berarti karena sudah diambil bola merah, 6 bola merahnya menjadi 5 bola merah, berarti 5. Kemudian untuk NS-nya, jumlah semuanya, asalnya ada 10 bola, diambil 1 bola tanpa pengembalian, berarti sisanya adalah 9. Yang ditanyakan adalah peluang A irisan B. Ingat, rumusnya adalah peluang A kita kalikan dengan peluang B syarat A. Jadi 6/10 kita kali 6/10 kita kalikan dengan 5/9. 10, 5 bisa dicoret ya. 2, 1, 6 sama 9 bisa dicoret jadi 2, 3. 2 dicoret dengan 2, maka hasilnya adalah 1/3. Jadi, peluang yang terambilnya kedua-duanya bola merah adalah 1/3. Selanjutnya, ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan dengan soal yang sama seperti sebelumnya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih, berarti NS-nya 10. Jika sebuah bola diambil dengan kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengambilan, ingat, tanpa pengambilan, tentukan peluang yang terambilnya merah dan putih pada pengambilan kedua. Jadi di sini kalian ketahui adalah PA-nya. Kemudian peluang B dengan syarat A, yaitu peluang kedua putih dengan syarat pengambilan yang pertama adalah PA-nya adalah pengambilan merah. Nanti kalian hitung seperti kita menghitung contoh soal yang tadi.
Kemudian jawabannya silahkan kalian upload di e-learning kalian masing-masing. Berikutnya latihan soal lagi. Jadi soalnya adalah di dalam sebuah pusat perbelanjaan terdapat 12 ibu-ibu dan 8 orang remaja. Berarti NS-nya itu 12 ditambah dengan 8 adalah 20. Akan dipilih secara acak 3 orang untuk mendapatkan hadiah undian. Dan setiap orang hanya berhak memperoleh 1 hadiah. Hanya berhak memperoleh 1 hadiah. Peluang kejadian jika ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu adalah, jadi nanti kalian misalkan dulu, misalkan PA merupakan peluang terpilihnya ibu-ibu. Ini adalah yang pertama, pengambilan pertama ya. Kemudian kalian hitung juga peluang kejadian B dengan syarat yang pertama-tamanya adalah ibu-ibu juga. Jadi PB dengan syarat A yaitu peluang terpilihnya ibu dengan syarat pertama juga ibu-ibu. Ingat, di sini hanya berhak memperoleh 1. Jadi kalau misalkan di peluang pertama itu sudah 1 ibu yang terpilih, maka jumlah dari keseluruhan ruang sampel itu berkurang ya. Kemudian pengundian yang ketiga berarti peluang, kita sebut aja peluang C ya, dengan syarat peluang B dan A. Jadi adalah peluang terpilihnya ibu dengan syarat pertama dan kedua adalah ibu-ibu. Sehingga untuk rumusnya nanti kalian adalah mencari peluang A dan B dan C sama dengan, atau peluang A irisan B dan irisan C adalah peluang A dikali dengan peluang B syarat A dikali dengan peluang C syarat B dan A. Dan ingat tadi, hanya berhak memperoleh 1 hadiah. Jadi setiap pengambilan untuk ruang sampel berikutnya berkurang. Pertama, jumlahnya adalah 20, kemudian diambil 1, maka berkurang menjadi 19. Kemudian diambil lagi 1, maka berkurang menjadi 18. Silahkan kalian hitung dan nanti upload di e-learning kalian masing-masing. Selanjutnya kita membahas tentang teorema Bayes. Nama teorema Bayes sendiri diambil dari nama penemu teorema tersebut, yaitu Reverend Thomas Bayes. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi peristiwa sebelumnya. Dan teorema ini menyempurnakan teorema probabilitas bersyarat atau peluang bersyarat yang hanya dibatasi oleh 2 buah kejadian sehingga dapat diperluas untuk n buah kejadian. Dan
Teori ini dikembangkan secara luas dalam statistika inferensif atau induktif. Jadi, teorema Bayes adalah timbulnya suatu kejadian sering tergantung pada keadaan yang dapat mempengaruhi timbulnya kejadian tersebut. Contoh, misalkan peristiwa terjadinya kebakaran. Peristiwa tersebut dapat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Kemudian, hasil percobaan menembak itu dapat dipengaruhi oleh kecepatan angin pada saat percobaan tersebut dilakukan. Jadi, probabilitas suatu kejadian yang dibatasi oleh n buah kejadian sebagai syaratnya akan kita peroleh dari penurunan rumus sebagai berikut. Sehingga, secara umum dapat dituliskan bahwa rumus teorema Bayes adalah sebagai berikut. P A dengan syarat B adalah PA dikali dengan PB syarat A dibagi dengan PB, atau PA dengan syarat B sama dengan PB dengan syarat A dikali dengan PA dibagi dengan PB syarat A dikali dengan PA ditambah dengan PB syarat komplement A dikali dengan PA komplement. Ada yang masih ingat? PA komplement adalah PA, 1 dikurang PA. Atau saya tulis aja kembali. PA ditambah dengan P komplement A itu sama dengan 1. Jadi kalau ada penulisan seperti ini itu sama dengan PA komplement ya. Kalau sebelumnya kan di video sebelumnya saya menggunakan penulisan A komplementnya seperti ini. Jadi kalau nanti kalian bertemu dengan PA dengan A-nya diberi garis itu sama aja dengan PA komplement. Kita masuk ke contoh soal. Pada bulan ini, kota Banjarmasin sering terjadi hujan. Peluang terjadinya hujan cukup besar yaitu 0,6. Hal ini menyebabkan masyarakat harus bersiap dengan membawa payung. Peluang seseorang membawa payung jika hari hujan adalah 0,8, sedangkan jika tidak hujan adalah 0,4. Berapakah peluang hari akan hujan jika diketahui masyarakat membawa payung? Jadi di sini kita misalkan dulu. H merupakan kejadian Banjarmasin hujan. Dan P itu masyarakat membawa payung ya. Jadi pH tadi adalah 0,6. Jadi pH komplement atau peluang tidak jadi hujan itu adalah 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Kemudian peluang masyarakat membawa payung jika hujan adalah 0,8. Jadi peluang masyarakat membawa payung tetapi tidak hujan berarti H komplement itu adalah 0,4. Yang ditanya adalah peluang hujan dan membawa payung.
Maka kita gunakan teorema Bayes. Kita ganti warna. Peluang hujan dan bawa payung. Tadi rumusnya adalah pH dikali dengan P payung, bawa payung dan hujan dibagi dengan peluang hujan dikali dengan peluang payung dengan syarat hujan ditambah dengan peluang tidak hujan dikali dengan peluang bawa payung tapi tidak hujan. Jadi peluang hujan tadi adalah 0,6, peluang bawa payung dengan syarat hujan adalah 0,8 dibagi dengan peluang hujan itu 0,6 dikali dengan 0,8 ditambah dengan peluang tidak terjadi hujan yaitu 0,4 dikali dengan peluang bawa payung tapi tidak hujan 0,4 juga ya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah hasilnya adalah 0,48 ditambah 0,48 ditambah 0,16 berarti 0,64. Jadi peluang hari akan hujan jika diketahui masyarakat membawa payung adalah 0,48 dibagi dengan 0,64. Nah, berikutnya ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Di sebuah negara diketahui bahwa 2% dari penduduknya menderita sebuah penyakit langka. 97% dari hasil tes klinik adalah positif bahwa seseorang menderita penyakit itu. Ketika seseorang yang tidak menderita penyakit itu dites dengan tes yang sama, 9% dari hasil tes memberikan hasil positif yang salah. Jika sembarangan orang dari negara itu mengambil tes dan mendapatkan hasil positif, berapakah peluang bahwa dia benar-benar menderita penyakit langka tersebut? Jadi di sini nanti peluang kejadian A-nya 2%. Kemudian peluang A komplemennya berarti 100% kurang 2% adalah 98%. Kemudian peluang kejadian B dengan syarat A itu adalah 97%. Dan peluang kejadian B dengan syarat A komplemennya adalah 9%. Nanti kalian hitung dulu peluang B dan A atau peluang B irisan A dengan rumus itu. Kemudian kalian cari juga peluang B irisan A komplement. Kemudian kalian hitung pula peluang B komplement irisan A dan peluang B komplement irisan A komplement. Setelah itu kalian dapat hitung dengan menggunakan rumus berikut. Selanjutnya kita akan membahas permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Hal yang perlu diperhatikan dalam permutasi adalah urutan diperhatikan dan perulangan tidak diperbolehkan. Adapun rumus dari permutasi ialah sebagai berikut. Ingat, untuk permutasi itu urutannya diperhatikan ya. Sedangkan kombinasi
adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Dan rumusnya ialah sebagai berikut. Dengan N merupakan jumlah total dari objek dan R merupakan jumlah objek yang akan dipilih. Dan berikut merupakan resume dari rumus permutasi dan kombinasi. Ingat ya, urutan diperhatikan berarti ini adalah permutasi. Dan urutan tidak diperhatikan merupakan kombinasi. Di sini ada syarat dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Kita langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama. Perusahaan pengalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru. Berarti itu adalah R. Untuk mengisi posisi berbeda yang kosong. Namun, calon yang tersedia sebanyak 9, berarti N-nya 9, tentukan berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan. Ingat rumus permutasi tadi adalah PNR sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Jadi P 9, N-nya 9, R-nya 4 sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurang 4 faktorial. Kalian masih ingat kan materi waktu sekolah dulu? Kalau misalkan 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 2 faktorial berarti 2 kali 1. Jadi kalau 9 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Bisa ya kita tulis 5 faktorial. Kalau kita tuliskan secara keseluruhan itu berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini saya akan menuliskan 5 faktorial saja. Saya tulis kembali ya supaya lebih jelas. Jadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi dengan 9 kurang 4 5 faktorial. Nah, ini alasan kenapa saya coba menulis 5 faktorial agar kita bisa saring coret dan coret. Jadi hasilnya adalah 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 yaitu 324. Jadi, dalam pemilihan susunan karyawan yang diterima terdapat 324 cara. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Seorang ilmuwan ingin menyusun kata dari 8 huruf, berarti N-nya adalah 8. Tentukan berapa banyak susunan 5 huruf, R-nya 5, yang bisa dibuat oleh ilmuwan tersebut. Jadi, kita akan mencari permutasi 8,5. Berarti N-nya kan 8 faktorial. Kemudian 8 dikurang 5 faktorial sama dengan 8 faktorial adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 8 kurang 5 adalah 3 faktorial. Kita coret. Maka hasilnya nanti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali sampai kali 4 aja ya. Adalah 6.720.
Jadi terdapat 6.720 cara untuk penyusunan katanya. Selanjutnya kalian kerjakan latihan soalnya. Soalnya yaitu terdapat 8 orang yang sedang bermain bersama. Dalam permainan tersebut disediakan 4 kursi kosong dan 1 kursi telah berisi. Berapa banyak susunan yang bisa dibuat dari sisi anak yang belum terduduki atau belum duduk, sorry. Jadi di sini 1 orang telah menduduki sehingga N-nya itu menjadi 7. Jadi 7 orang memperebutkan 3 kursi kosong. Berarti R-nya 3 ya. Jadi kalian hitung P7,3-nya. Kira-kira berapa cara untuk membuat susunan 3 kursi kosong dengan sisa 7 orang yang ada? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kombinasi. Dari 4 buah bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Yogyakarta. Berapakah cara memilih bus tersebut? Di sini N-nya adalah 4. Kemudian R-nya adalah 2. Maka kombinasinya 4C2 sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 4 dikurang 2 faktorial. Atau jadinya 4 kali 3 kali 2 faktorial sama dengan 2 faktorial dikali 4 kurang 2, 2 ya. Kita tulis saja 2 kali 1. Jadi ini coret 4 bagi 2, 2. Jadi hasilnya adalah 6. Jadi banyaknya cara untuk memilih bus yang berangkat ke Jogja adalah 6 cara. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Rudy pergi ke kamar mengambil 3 jenis buku. Jika di dalam kamarnya terdapat 6 jenis buku, hitung banyaknya kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa Rudy. Jadi di sini N-nya adalah 6 dan R-nya adalah 3. Jadi 6 C3 sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 6 kurang 3, 3 ya. 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial kita coret, kemudian 3 kali 2 kali 1 itu adalah sama dengan 6. Jadi kita bisa coret. Sehingga yang tersisa adalah 5 kali 4. 5 kali 4 adalah 20. Jadi banyaknya cara kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa Rudy adalah 20 cara. Selanjutnya adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. La Salsa ingin membeli 6 jenis boneka di toko yang menjual 9 jenis boneka. Jika 2 jenis boneka sudah pasti dibeli, berapa banyak kombinasi 6 boneka yang mungkin dibeli Salsa? Jadi di sini karena 2 jenis boneka pasti dipilih, jadi Salsa tinggal memilih sisanya. Berarti 6 kurang 2 itu 4 ya. Jadi jenis boneka dari sisa jenis boneka yang belum dipilih
Dari 9 itu kita kurang 2 jadi 7, maka kalian akan mencari 7C4. Kira-kira berapakah banyak kombinasi 6 boneka yang mungkin dibeli oleh Salsa? Jadi untuk keseluruhan latihan soal yang saya taruh di video ini kalian kerjakan, kemudian kalian jadikan satu dalam bentuk PDF dan kalian upload di e-learning kalian masing-masing. Tadi materi untuk pertemuan atau video kali ini. Untuk segala kekurangan, salah hilaf, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.